Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Eri Karto. Dan kali ini kita akan membahas Kia Rio. Dan ini adalah salah satu unit punya kami. Sekarang kita akan mengulas mengenai sejarahnya sedikit serta spesifikasi dari mobil ini. Dan detail-detail kondisinya bagaimana. Nanti di ending video saya akan spill mengenai harganya serta pajak per tahunnya. Selanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum kita membahas Kia Rio samping ini, kita lihat sejarahnya sedikit. Kia Rio pertama keluar model yang sedan-sedan, yaitu tahun 2002 sampai 2006-an kalau nggak salah. Itu biasanya sering pakai buat taksi dan segala macem. Nanti ada gambarnya. Dan mulai 2007 sampai 2011 itu keluar yang hatchback. Dan modelnya mah agak kurang manis ya, jadi mungkin kurang laku di pasaran. Nanti ada gambarnya juga. Dan mulai 2012, nah ini mulai wajah yang sekeren ini. Jadi 2012 sampai 2016 wajahnya seperti ini, hanya ada beda-beda sedikit. Nanti ada yang faceliftnya di tahun 2014-15 gitu. Dan ada beberapa perbedaan sedikit. Nah, sekarang kita ulas mengenai kondisi mobil ini. Yang pertama ini kemarin kami dapat, nah nanti link berburunya ada di atas. Ini kondisinya masih banyak orisinilnya, hanya mungkin spare-spare di bagian bumper itu masih wajar aja. Dan kondisinya di bagian kap mesin masih ngaleng, dan ada detail siluet yang tipis, hampir nggak kelihatan ya, tapi kelihatan nice juga. Dan di bagian grill tengah, nah ini ciri khasnya dari Kia adalah model Tiger Nose. Jadi kayak New Picanto, ya Sportage, model-model seperti ini ya, kayak VV seperti ini. Dan dibalut nuansa chrome yang mengelilingi, ada bolong-bolongan seperti ini, model-model sarang lebah. Dan ini logo Kia gede banget di bagian atas. Dan di bagian bumper, bagian tengah, ini kalau lihat kita kisi-kisi bagian tengah ini sama kayak New Picanto. Jadi hampir-hampir mirip-mirip. Dan di bagian ini sudah lengkapi dengan fog lamp. Fog lamp ini sudah Pro G. Tapi sayangnya ini belum ada list-list yang model ada lampunya, jadi list chrome yang model hitam-hitam seperti ini. Dan kalau kita lihat headlampnya, nah ini headlampnya ini kalau yang tahun 2012-13 dia belum menggunakan Pro G ya, jadi masih pakai headlamp biasa. Dan ada dua klaster, lampu utama dan lampu dimnya terpisah, lampu sen, dan sini lampu apa ya? Oh, lampu kotanya belum ada DRL-nya. Tapi kalau yang 2015 dia sudah menggunakan Pro G dan ada DRL di bagian bawahnya biasanya seperti itu. Dan bumpernya pun agak sedikit berbeda. Kalau yang facelift 2014-15an dia lebih sporty, yang tipe platinumnya itu jadi bumpernya ada semacam garis-garis silver seperti itu, kelihatan lebih keren juga. Oke, nah sekarang kita lihat bagian atas ini memang kelihatan kacanya ini lebar banget, hampir kayak Honda Jazz juga, jadi lebar banget, kesannya pandangan kita kayak gede nih kacanya. Nah, bagian samping nih, nah teman-teman kalau lihat di bagian samping, ini mobil ini nggak bisa dibilang kecil ya, walaupun ini kelasnya hatchback, tapi ini di kelasnya pesaingnya dengan Honda Jazz, Yaris. Ini menurut kami paling gede dimensinya. Lah, mengingat dimensinya, ini panjangnya kurang lebih 4045 mm, jadi 4 meter lebih sedikit, dengan lebarnya 1720 dan tingginya 1455 mm. Jadi ini pendek, melebar, dan panjang gitu. Jadi kalau Honda Jazz hampir 4 meter, jadi ini lebih panjang di kelasnya. Dan mengingat wheelbase-nya, ini juga wheelbase-nya cukup panjang loh. Ini kurang lebih 2,6, pasti artinya suspensinya pun cukup nyaman juga. Nanti kita akan coba ya. Nah, kita lihat detail-detailnya lagi nih. Di bagian spion, ini sudah menggunakan retract spion, ada lampu sennya juga, electric mirror, senada dengan warna body. Dan di bagian body sini, kondisinya alhamdulillah juga masih ngaleng semua. Masih banyak orisinil, alhamdulillah juga masih bagus. Dan ada siluet-siluet tipis seperti ini yang nggak kelihatan, boring banget dilihat dari samping. Cuma sayangnya nggak ada side body molding ya. Dan kalau kaki-kakinya tahun 2012 keluaran pertama generasi ketiga ini, velgnya menggunakan ring 15, profil bannya 185/65, depan cakram, belakang masih drum atau tromol. Nah, tapi kalau yang 2013, jadi 13 ke atas biasanya sudah menggunakan ring 16, itu profilnya kalau nggak salah 185/55. Jadi kelihatan lebih gede juga, kelihatan lebih nice. Oke, ground clearance-nya ini cukupan ya. Di kelasnya ini 150 mm, artinya nggak terlalu pendek-pendek banget. Di medan perkotaan atau di mana-mana ini masih cukup nyaman. Dan, nah, di bagian pilar-pilar ini semuanya originalnya berwarna hitam ya. Jadi kelihatan clean kesannya. Jadi perpaduan warnanya ini warna misan putih, ini hitam polos semua. Dan handle pintunya ini modelnya juga kelihatan kekinian juga.
Cuma untuk Kia Rio dan New Picanto biasanya nutupnya seperti ini. Nah, suaranya ya gitu, agak jreng, agak sedikit renyah suaranya, tapi nggak ada masalah. Mungkin kalau barunya, kalian yang komentar di bawah, coba pengalamannya seperti apa ya. Pintunya kalau barunya seperti apa, mungkin lebih empuk juga sih, kemungkinan ya. Dan tangkinya ada di sebelah kiri, kapasitasnya kurang lebih 43 liter. Sekarang kita intip di bagian belakang, yuk. Nah, kalau kita lihat dari belakang ya, memang mobil ini berkesannya montok. Jadi berkesan bulat-bulat dan kelihatan gede. Kalau kayak Jazz GL8 kesannya kelihatan ramping, ini kelihatan lebih bongsor. Hampir-hampir kayak ya Yaris juga deh. Jadi pesaingnya seperti itu. Dan ini fiturnya untuk tahun 2012 yang versi generasi ketiga ini cukup lumayan komplit juga loh. Sama kayak yang generasi yang kedua juga sama. Jadi di bagian atasnya sudah lengkap dengan head mount stopnya, ada defogger belakang, wiper belakang, ada short pole-nya, antena yang kecil seperti ini, dan logo khas banget Kia di sini, dan Kia Rio di bagian sini. Kalau untuk versi otomatiknya di sini ada tambahan AT-nya. Dan ini stop lamp-nya ya, emang kelihatan bolok banget, kayak nuansa LED-LED-an, tapi ini masih model pakai halogen-halogen biasa, kelihatan nice juga. Dan untuk fiturnya, kelas mobil ini cukup lumayan ya, sudah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir, dan di bagian bumper bawah sudah ada mata kucingnya di bagian bawah. Dan ini nuansanya berwarna hitam putih seperti ini ya, jadi bagian bawah semacam kayak defogger. Tapi kalau yang versi platinumnya itu warna hitamnya adalah di bagian kayak tengah gede banget seperti ini, dan kayak ada semacam kayak yang GS, yang JCR, yang GE8 yang versi 2013an gitu, ada seperti ini. Nanti ada gambarnya juga. Dan kita buka bagian bagasinya. Nah, di balik logo Kia ini sama kayak New Picanto, dia semi tombol elektrik. Jadi kita pencet, nah lalu terbuka seperti ini. Nah, ini ruang bagasi dari Kia Rio bisa dibilang lebih besar dibanding New Picanto, lebih lega. Tapi kalau dibanding pesaingnya kayak G8 itu lebih gede Jazz, walaupun emang Jazz itu skala dimensi sedikit lebih kecil, tapi emang lebih lega. Kalau ini ya cukupan lah ya, dan ini agak lumayan dalam banget. Kalau kita ngangkat barang yang agak berat dari bagasi, lumayan agak meruas tengah aja nih, agak nyangkut sedikit. Dan di bagian sini sudah lengkapi dengan, nah, ada penerangan, dan ini ada kantongnya juga yang ada jaring-jaring seperti ini. Dan sini ada kantongnya juga, dan sudah ada separatornya. Dan ini separatornya cukup lumayan gede. Dan kalau kita lipat bangku ke dua, ini pelipatannya kurang lebih 60-40%. Nah, saya pernah lipat juga. Kalau kita lipat, nah kalau kita lipat jadi seperti ini. Nanti duanya kita lipat dan cukup lumayan lega. Tapi harus kita lepas nih bagian ininya. Itu agak sedikit repot sih. Tapi oke lah kalau untuk menambah space, nggak ada masalah dari mobil ini. Dan di bagian bawah ini, nah spare tire-nya ini full size ya. Jadi ring 15 juga. Mas sayangnya ininya sudah agak mulai jelek, nanti bisa kita ganti. Dan kondisinya di bagian bawah-bawah sini, bagian tulang bawah, terus bagian lipatan bagian bagasi, ini semuanya utuh. Jadi nggak ada bekas insiden atau nggak ada bekas laka dari belakang. Nah, sekarang kita intip yuk interiornya seperti apa. Nah, di bagian interior, nah Kia Rio ini kelihatan emang lebih mewah dibanding pesaingnya. Di kelasnya kayak Jazz GL8, Yaris, ini kelihatan lebih nice juga. Dan Kia Rio dari generasi yang sebelumnya, generasi yang kedua itu hampir-hampir sama ya nuansanya. Hanya mulai lekuk-lekukannya mulai agak sedikit berbeda, dan nuansa warnanya ini kelihatan juga nice. Jadi warna beige dan warna hitam. Tapi kalau yang platinumnya atau yang limited edition kalau nggak salah tahun 2015an itu semuanya full black semua. Jadi nggak ada yang dua warna seperti ini. Dan detailnya di bagian setir yang pertama, ini setirnya kondisinya masih kulit jeruk semua, dan kilometernya masih 80.000, lengkapi dengan airbag, dan sayangnya hanya single airbag. Dari bagian sini masih polos. Dan ini pengaturannya, ini hanya tilt steering, nggak ada teleskopiknya aja ya. Jadi seperti ini aja. Dan speedometernya kalau kita lihat, pertama kali kita nyalain, dah ambience langsung putih, dan jarum-jarum itu langsung bergerak, kelihatan lebih mahal aja dilihatnya. Kilometernya ini 80.000, kelihatan lebih oke juga. Coba kita nyalain aja ya, biar nggak panas nih. Nah, menginjak ke panel tengah. Nah, di bagian tengah ini lampu azad, kisi-kisi yang dua bisa kita tutup, buka tutup seperti ini. Ada dam detailnya juga, dan ini tape-nya sudah diganti ya. Kalau nggak salah original itu single din ada lacinya, ini sudah model double din. Kalau yang tahun 2014an ke atas dia sudah asli double din. Dan kisi-kisi aja ini kelihatan lebih nice atau kelihatan lebih mewah ya. Jadi ini model putar-putar seperti ini, arah semburannya cukup komplit. Dan ini kayak tombol-tombol pesawat. Jadi ini untuk bagian airflow atas, ini bagian interior, on off AC,
ada defogger belakang, modelnya pakai tombol-tombol seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Di bagian bawah sini ada dua colokan, ini 12 volt, ada kantong, di sini ada kantong untuk koin, ada dua cup holder, dan di bagian sini ada kantong yang cukup besar. Dan ini transmisinya manual. Oke, dan di bagian setirnya, nanti kelupaan, di sini ada trip dan resetnya untuk di bagian, nah tuh di bagian odonya kita bisa atur dari sini. Untuk trip A, trip B nya, range nya kita bisa pencet dari bagian sini. Dan di bagian door trim, nah ini materialnya memang sama kayak bagian dashboard, jadi keras-keras semua, nggak ada yang model soft-softnya. Ini nuansanya juga hitam warna beige dan cukup lumayan komplit ya. Jadi bagian sini 4 power window, auto lock, di bagian sini electric mirror, dan ada tombol retract spion. Kalau kita pencet, nah semuanya masih normal semua. Dan di bagian bawah ini ada cup holder dan ada speakernya juga. Dan di bagian pilar A, nah ini ada nyempil di kecil, ada twitternya 2 di bagian sini, nonjol banget. Dan ini ada lampu, apa namanya ya, ini ada segitiga seperti ini di pilar A nya, tapi nggak terlalu berfungsi juga sih untuk kaca depan ini. Bagian atas ini sun visornya cukup lumayan komplit, ada card buat holdernya, ada mirrornya, dan ada lampu penerangan nih. Ini cocok banget yang buat yang sering dandan nih di bagian sini nih. Gitu. Di sini pun juga sama. Nah ini juga bisa buka, dan sini ada lampunya juga. Oke, dan bagian tengah ini kalau kita lihat ya, teman-teman lihat ini ada nyala kecil untuk ambience kalau malam, jadi nggak terlalu gelap banget. Dan ini ada tombol juga untuk door locknya, jadi kalau kita pengen off aja kita matikan. Ini lampu penerangan yang individual juga. Nah seperti ini. Bagian spionnya tengah ini ada dynamic view-nya, cukup lumayan oke juga. Terus apa lagi ya? Oh ya, di bagian sini ini lacinya di kelasnya cukup lumayan dalam, dan ini gede banget bagian sana. Oh, ini masih ada buku manual booknya juga, cukup lumayan oke ya. Jadi bukanya lumayan soft opening juga. Ya, ini bagian joknya, alhamdulillah ini sebenarnya masih original, hanya di cover aja. Kalau kita lihat bagian dalamnya ini masih original berwarna beige. Dan pengaturan kursi dan driver ini lumayan komplit. Jadi ada peningginya, ada adjustable-nya standar ya, ada bagian recline-nya, dan ada slide-nya juga. Di bagian kanan ini yang masih dami-dami. Ini untuk pembuka sikring, dan ini ada tuas pembuka kap mesin. Ini tuas pembuka tangki bensin di bagian bawah. Nah, sekarang kita intip yuk di bagian baris kedua. Yuk. Nah, duduk di baris kedua, yang saya rasain pertama adalah nggak tergolong longgar-longgar banget. Ini posisi mengemudi saya. Legroomnya cukupan, kita masih dapat legroom. Cuma sayangnya di bagian sandarannya ini, menurut kami terlalu tegak ya, jadi nggak bisa kita recline lagi, mentok seperti ini aja, fix. Cuma lumayan ya, kita dapat headrest juga, dan ada safety belt-nya juga. Dan di bagian door trim ini lumayan, ada armrest-nya, power window, ada cup holder, dan ada speakernya juga. Jadi ini dilengkapi dengan 4 speaker dan 2 titir di bagian pilar A. Bagian pegangannya ini standar, ini model retract, dan ada cantolan bajunya seperti ini. Dan di bagian belakang jok-jok ini ada kantong-kantong yang model jaring-jaring seperti ini. Dan ini ada nuansa plastik-plastiknya ya, jadi kalau kena kaki nih gampang dibersihin gitu. Dan ini kantongnya cukup lumayan gede. Yang lainnya standar aja, nggak ada yang spesial lagi. Nah sekarang kita intip yuk di bagian ruang mesin. Nah sekarang kita intip dapur pacu dari Kia Rio ini. Wah, ini ruang mesinnya dari Rio ini. Maaf ya agak sedikit kotor karena belum kami detailing, jadi baru banget kami dapat dan belum ada diapa-apain. Dan ini kondisinya alhamdulillah, yang pertama di bagian kap mesin ini tulangannya semuanya masih utuh-utuh semua, dan ini peredam hanya tambahan aja, originalnya belum ada peredamnya. Senada dengan bodi dan bagian tulang depan ini juga semuanya masih utuh. Jadi untuk Kia Rio, Picanto itu sama ya, jadi bagian apronnya itu model-model plastik atom seperti itu ya. Dan ini tulang-tulangnya dari kanan kiri semuanya masih bagus semua. Dan mengenai kapasitas mesinnya, ini 1400 cc, dual CVT, DOHC 4 silinder, penggerak roda depan, 6 percepatan transmisi manual. Nah, kalau yang versi Matic-nya 4 percepatan. Dan untuk mobil ini, jadi nanti kita akan coba, bisa dibilang tarikannya cukupan, cuma karena giginya 6 atau 6 percepatan, rasio giginya agak rapat-rapat sih. Hampir kayak Kia Picanto juga yang 5 percepatan, tapi akselerasinya cukup lumayan lebih galak lagi. Dan kondisinya alhamdulillah ini juga nggak ada yang rembes-rembes segala macem, masih utuh semua, hanya kotor aja. Nanti kalau kita detailing, ini kembali fresh lagi. Dan perawatan mobil ini juga bisa dibilang apa ya, dibilang mahal banget juga enggak, cuma emang spare partnya agak sedikit susah dibanding kayak Picanto. Tapi ada juga yang menyediakan, masih ada spare partnya, nggak usah khawatir, hanya perawatannya agak sedikit mahal aja. Dan kemarin
kami coba juga jalan-jalan sedikit. Ini nggak ada keluhan ya di bagian mesin, perawatan juga gampang. Nanti buat kalian yang pengalaman nih bagaimana perawatannya, kalian bisa komentar di bawah juga. Nah, sekarang daripada penasaran bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa, langsung kita coba jalan aja ya. Oke, sekarang kita coba tes jalan. Dan karena ini 6 speed, jadi mundurnya kalau kita pencet harus kita pencet tuas ini dan jadi mundur. Nah, dan 6-nya juga di bagian kiri kayak mundur ke belakang mobil normal ya. Nah, sekarang kita coba langsung jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini untuk tarikan bawah mobil ini emang agak sedikit berat, tapi tarikan atasnya mulai isi. Dan sekelas mobil ini dibanding pesaingnya semacam Jazz GL8, Yaris dengan tahun yang sama, tipe-tipenya kurang lebih juga dengan ini fitur jangan komplit, lebih komplit ini fiturnya. Itu menurut kami ini lebih nyaman, walaupun harganya nggak semahal Honda Jazz ya, karena mungkin brand juga Honda atau Toyota Yaris. Ini Kia Rio tergolong relevan harganya. Jadi buat kalian yang alternatif pengen cari mobil yang dengan budget 100-an atau 100 ke bawah, kalian bisa pakai opsi mobil ini. Fiturnya nyaman, mobilnya enak banget, alasannya enak, dan bisa dibilang ini kedepan suaranya cukup lumayan sunyi, jadi kayak New Picanto. Emang Kia itu kalau bikin desain selalu kedap suaranya enak, road noise-nya nggak terlalu kedengeran. Beda ya sama kayak Honda Jazz, dia lebih terdengar juga masuk ke dalam dan kaki-kakinya agak sedikit geruduk-geruduk. Kalau ini dengan kondisi normal, mobil ini tergolong lebih empuk di kelasnya. Tuh. Dan memang ini karena mengusung EPS ya, jadi electric power steering. Power steeringnya enteng banget, sama kayak New Picanto juga. EPS-nya enteng. Nah, ini AC-nya juga masih dingin banget. Kalau ini transmisi manual, kilometer 80.000 ini tergolong masih enak. Jadi koplingnya nggak terlalu keras, jadi sedengan aja, enak. Dan kita sudut pandangnya pun juga cukup lumayan enak. Viral A-nya nggak terlalu besar, memandang ke depannya enak, kanan kirinya enak. Cuma kalau kita memandang ke belakang, nah kita lihat spion tengah, itu emang karena kacanya itu tergolong sempit, artinya karena modelnya agak melengkung ya, agak lebih melandai. Kalau kita tengok ke belakang, tuh, yang biasanya langsung pandangannya gede kayak kita pakai Jazz GL8, ini berkesan kacanya itu kayak sempit. Jadi kalau mundur, emang mungkin enaknya harus diganti double din dan dikasih kamera belakang ya. Ini hanya sensor parkir aja, karena kalau kita lihat ke belakang ini, sudut pandang ke belakang agak sedikit kecil juga. Tapi kanan kiri depan semuanya overall enak banget. Itu konsumsi BBM-nya juga cukupan aja, terlalu gede banget juga enggak. Kalau lebih mungkin kalau nggak salah dalam kota bisa tembus 1:12-13 ya, luar kota bisa lebih. Nah, jadi cukup sekian untuk review mobil ini dan rasa berkendaranya seperti ini. Dari Kia Rio ini, yang buat kalian pengalaman pakai mobil ini, kalian bisa coret-coret di bawah. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat yang kalian ingin dibantu inspirasi mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Jadi mengenai spill harga mobil ini, 95 masih nego, pajaknya masih aktif, nopol AA Magelang. Pajak pertamanya kurang lebih 1,9. Sekian review mobil kali ini, sampai ketemu di vlog RK berikutnya. Assalamualaikum.